Pemirsa, keluarga mendiang Bribda IDF mengaku insiden tewasnya Bribda IDF disampaikan pada hari kejadian, namun saat itu korban dinyatakan meninggal karena sakit. Pihak Densus 88 maupun kepolisian yang datang pada Selasa 25 Juli kemarin untuk mengantar jenazah Bribda IDF juga tak memberikan penjelasan mengenai penyebab dan kronologi sebenarnya dari insiden penembakan itu, pemirsa. Diduga meninggal tak wajar, keluarga pun meminta Polri untuk buka-bukaan perihal kasus hilangnya nyawa Bribda IDF. Untuk membahas hal telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, yaitu ada Pak Justinus Bianglala. Selamat sore Pak Justinus. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Justinus, betul Selamat sore, Mbak. Pada saat mendapatkan informasi tersebut, pihak keluarga diinformasikan bahwa korban ini jatuh sakit, bukan ditembak. Betul, Mbak. Betul. Anda bisa ceritakan seperti apa pada saat itu berdasarkan keterangan pihak keluarga, informasi yang pihak keluarga dapatkan pertama kali? Informasi yang keluarga dapatkan pertama kali ya diinformasikan dari Densus 88, langsung dilanjutkan informasi juga dari Polres Melawi bahwa korban dalam keadaan sakit dan diminta segera ke Pontianak, ke Jakarta pada tanggal 24 hari Minggu ya, tanggal 24 itu. Keterangan sakit seperti apa Pak yang dijelaskan oleh pihak kepolisian? Sedangkan kami sempat melihat juga bahwa keluarga merekam kondisi jasad korban. Hanya mengatakan sakit ya, tidak lebih dari itu. Ya, menghubungi pada saat itu pihak dari mana Pak? Menghubungi pihak keluarga korban, mengatakan korban sakit, dikabarkan tidak kondisinya seperti apa sakitnya? Menurut keterangan orang tuanya, Pak Pandi dari Densus 88. Dan selanjutnya dihubungi juga dari Polres Melawi. Baik, Pak Justinus, kami juga ingin tahu setelah adanya penjelasan bahwa sakit di awal, sampai akhirnya keluarga tahu ini mengarah kepada dugaan tertembak oleh seniornya ini, bagaimana Pak ceritanya? Bisa Bapak ceritakan panjang lebar Pak? Sebenarnya pihak keluarga atau Pak Pandi dengan ibu atau orang tuanya korban, Riko, itu mendapatkan informasi awal dari dua orang, ketika sudah di Jakarta ya, ketika sudah di Keramat Jati, mendapatkan informasi awal itu dari dua orang polisi atau polwan, itu yang pertama, lalu berikutnya dilanjutkan dari satu orang polisi. Nah, dalam pemberitahuan pertama itu, ternyata si Riko ini memang tertembak karena kelalaian. Itu informasi dari pihak polwannya. Begitu juga dari yang polisinya, tertembak karena kelalaian. Seniornya di Densus 88. Seperti itu. Dua polwan yang dimaksud ini, apa kapasitas mereka memberikan informasi? Apakah pada saat itu mereka katakanlah juga berada di rumah sakit sebagai rekan korban, atau mereka memang pihak yang ditugaskan untuk mendampingi keluarga korban? Sepertinya pihak yang ditugaskan, atau mungkin penyidik juga. Baik, Pak Justinus, dari hasil sementara, karena kami juga sangat yakin keluarga masih sangat berduka. Tapi kecurigaan seperti apa versi keluarga setelah melihat kondisi jasad anaknya? Bagaimana Pak Justinus menjelaskannya? Kalau versinya keluarga sebenarnya ini bukan karena kelalaian. Karena kami yakin ini bukan karena kelalaian, hanya pihak penyidik. Menurut saya ada dua kemungkinan. Pertama, tidak mampu mengungkapkan kebenaran peristiwa ini, tidak bisa membuat terang benderang peristiwa ini. Atau yang kedua, memang ada yang mau ditutup-tutupi. Mengapa saya katakan tidak bisa mengungkap secara terang benderang peristiwa ini? Karena memang yang selama ini disampaikan oleh Mabes Polri melalui Karopenmasnya itu lebih kepada keterangan para tersangka. CCTV yang dimaksudkan oleh Karopenmas itu hanya CCTV di luar, bukan di kamar. Jadi seperti apa sebenarnya peristiwa di kamar itu, semuanya berdasarkan keterangan tersangka dan saksi yang ada di kamar itu. Karena itulah akhirnya kita menyayangkan itu.
sangat menyayangkan itu kalau benar-benar hanya mendasarkan analisisnya pada keterangan para pelaku. Para pelaku tentu akan membela diri. Paling tidak para pelaku ingin ancaman hukuman terhadap mereka lebih ringan. Karena itulah sekarang ini kami sebagai kuasa hukum sangat kecewa sebenarnya dengan diksi kelalaian. Kelalaian ini kan menjadikan para tersangka itu didakwa dengan pasal 359 dengan ancaman hukuman yang sangat ringan, paling maksimal 5 tahun penjara dan atau 1 tahun kurungan. Beda kalau menggunakan pasal 338 atau 340 KUHP. Itu yang sangat kita sayangkan. Ya, Pak. Dengan proses yang dilakukan. Tapi ketika peristiwa penembakan itu terjadi, mungkin Bapak berhasil juga menghimpun informasi. Apakah di dalam ruangan itu hanya ada korban dan juga pelaku, atau mungkin ada pihak-pihak lain juga? Wah, kelihatan dari CCTV ada beberapa orang mungkin yang masuk ke dalam ruangan itu, atau bagaimana, Pak? Sejauh yang kita ketahui sih sebenarnya kalau informasi yang kita dapat ya ada 3 dan tambah dengan korban menjadi 4 sejauh yang kita ketahui. Baik, Pak Justinus, sebelum Bribda Ignatius ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, apakah ada interaksi dengan pihak keluarga? Mungkin pernah curhat sesuatu, ada persoalan di internal Densus atau bagaimana, Pak? Pernah ada yang disampaikan, Pak? Ada interaksi sebenarnya dalam bentuk chat ya, chat bahwa memang almarhum ini cukup tertekan oleh seniornya yang dalam bahasa kita di Kalimantan Barat itu rese, gitu. Suka mengganggu, suka ngajak-ngajak, dan sebenarnya ada chat juga dia bilang takutnya saya tidak mampu atau saya tidak mampu menghadapi ini semua, jadi mohon tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada kawan-kawan yang lain seandainya saya tidak mampu menghadapi ini semua. Oke. Baik. Terima kasih Pak Justinus atas informasinya bersama kami. Kita berharap agar ada titik terang dari peristiwa ini. Kami ingin menyampaikan bahwa kami sangat berharap ini dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara serius. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Justinus Bianglala yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco sudah bergabung di Kabar Petang.